Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa yahrumu mudaja'atu rajulain aw imra'atain ila akhirih. Akhir daripada pembahasan kita, haitsu haruma nadharuhu haruma massuhu bila hailin. Ketika kita katakan haram memandangnya, maka haram juga tanpa ada hail, bila hail ya. Nah, li'annahu ablaghu fil ladzah, karena kelezatan di dalam menyentuh itu melebihi daripada kelezatan dengan cuma sekedar memandang. Jelas itu ya. Naam, istisna daripada siapa? Syekh Malibari ketika beliau bilang haruma massuhu bila hail ya. Naam, yahrumu massu wajhil ajnabiyyati mutlaqan. Haram menyentuh wajah ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, mutlaqan. Maksudnya apa? Bihailin atau bila hail, karena ada ibarah bila hail sebelumnya. Mafhum ini jelas? Nah, seperti yang kita terangkan, qaidah ini maupun mantuk ataupun mafhumnya itu aghlabi. Naam, dan istisna pertama yaitulah yang barusan kita terangkan. Padahal kita katakan memandangnya boleh, harusnya emasnya kita katakan juga boleh. Jelas ya, ketika boleh memandang maka boleh juga untuk menyentuhnya. Itu mafhumnya ya, berarti ya. Mantuknya apa? Ma haruma nadharuhu haruma massuhu. Setiap sesuatu yang haram bagi kita memandangnya, haram juga untuk menyentuhnya ya. Nah, berarti mantuknya ma haruma nadharuhu haruma massuhu, mafhumnya ma halla nadharuhu halla massuhu. Jelas itu ya. Naam. Wa qad yahrumun nadhar dunal mas. Naam, ini berarti apa? Istisna daripada mantuk ya. Harusnya yahrumun nadhar, yahrumul mas juga. Tetapi di sini yahrumun nadhar dunal mas. Ka'an amkana at-tabibu ma'rifatal 'illati bil massi faqat. Misalnya seperti si dokter mungkin mengetahui daripada suatu penyakit dengan cuma sekedar menyentuh. Jelas itu ya. Waqad yahrumul mas dunan nazar. Yahrumul mas dunan nazar. Berarti apa ini? Kita katakan halla nazaruhu dunal mas. Ini istisna daripada mafhum ya. Kamassi batnil mahram au dhahriha kama alimta, yang barusan kita terangkan. Sebagaimana yang kau ketahui, kata beliau, yaitulah kita menyentuh seumpama perut atau zahar, bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Yad. Naam. Illa li hajatin au syafaqatin. Hajah misalnya tadlik ya. Au syafaqah. Naam. Tetapi ini pastinya ada khilaf, permasalahan. Al-Imam An-Nawawi fi Syarah Muslim mengatakan bahwasanya enggak haram. Naam. Bidalil Nabi SAW gabbala Fatimata wa sayyidat wa sayyidina Abu Bakar Siddiq gabbala Aisyata. Jelas itu ya. Tapi alal qaul yang barusan kita terangkan, hadza mahmulun 'ala syafaqah. Hadza mahmulun 'ala syafaqah. Karena apa? Karena ala magalahu asy-syekh Malibari yang mengatakan li hajah au syafaqah, kalau seandainya tanpa ada ghasad haram jadinya. Kan bolehnya apabila ada hajah atau syafaqah. Kalau seandainya itlaq gimana? Laisa indahu ghasad, bukan hajah bukan syafaqah. Zahir daripada ibarah, dan ini daripada yang diiktimadi Syekh Ibnu Hajar dan sebagainya. Kita katakan apa? Ketika itlaq haram. Tetapi Nabi Muhammad SAW gabbala Fatimah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq gabbala Aisyah. Gimana? Maka kata para ulama, ini dalil mengatakan bahwasanya di sini itlaq, diperbolehkan. Jelas itu ya.
Karena sangat sulit bagi seorang setiap mau mencium anaknya atau lain sebagainya mengingat, oh ini lisyafaqah. Bahkan orang kebanyakan itu itlaq ya. Nah, hakata. Tapi alal qaul yang mengatakan ini barusan, mereka mengatakan hada mahmulun ala syafaqah, hada mahmulun ala syafaqah. Makanya Al-Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim, beliau mengatakan al-itlaq itu tidak jadi masalah. Jadi li hajah aw syafaqah aw itlaq. Jelas itu yang penting laisa fihi syahwah wa ma'amnil fitnah. Mafhum itu? Jelas. Naam. Aiyah. Ini istisna mantuq dan mafhum sudah kita jelaskan. Terus istisna daripada bila ha'il. Haruma massuhu bila ha'il, yaitulah yang disebutkan oleh Syekh Malibari. Haruma massuhu walau bila ha'il ini. Ketika apa? Massu wajhil ajnabiyah. Mafhum itu? Naam. Jelas itu ya. Dan itu seperti yang kita terangkan yang diiktimadi oleh Syekh Abdul Hamid dan Syekh Ar-Rasyidi. Dan itlagut tuhfah di sini. Ini di ibarah tuhfahnya apa tadi? Kita terangkan. Yaitulah apa? Wa ibarat tuhfah wa ma afhamuhu al-matan annahu haitsu hillun nadhar hillul mas aghlabiyyun aidan fala yahillu li rajulin massu wajhi ajnabiyatin. Jelas itu itlaq di sini. La yahil massu wajhi ajnabiyatin. Itlaq beliau tanpa ada mengatakan bihail atau bighairi hail. Jelas itu ya? Naam. Mafhum? Jelas? Ada tagyid di sini? Enggak ada ya. Makanya ini itlaq. Syekh Abdul Hamid ketika menagal daripada ibarah tuhfah ini, beliau menghasyiahkan gauluhu la yahillu li rajulin massu wajhi ajnabiyatin ay bila hailin, kata beliau. Jelas itu ya? Ay bila hailin akhdhan mimma marra dzikruhu fi syarhi wa yahillu nadharu rajulin ila akhirih. Jelas itu ya yang kita tadi baca sebelumnya. Lakin qaddamna hunaka 'anil Rasyidi al-mail ila itlaq. Di sana dari Rasyidi kita baca juga tadi wa huwa adh-dhahir istadhharahu Syekh Abdul Hamid di sini. Kata beliau, "Summa ra'aitu Fathul Mu'in manassuhu." Ini dia yang barusan kita baca mengatakan bahwasanya itu mutlak tanpa memerlukan daripada gate. Naam. Aiyah, terus. Aiyah, seperti yang kita terangkan, ini pun ha'il pun ditagitin dengan ha'il al-ghalidh ya. Kalau ha'il ragik tidak diperbolehkan. Ibarah tadi yang di sebagian nuskhah rafi', yang benar ragik bukan rafi' ya. Makanya ketika menyebutkan daripada ibarah tuhfah wa afhama takhsisuhu al-hilla ma'ahuma bil musafahati hurmata massi ghairi wajhiha wa kaffaiha min wara'i ha'ilin. Haram kita menyentuh daripada selain daripada wajah dan kaffain min wara'i ha'il walau ma'amnil fitnah wa adam syahwah. Kata mereka mengatakan bahwasanya tagyiduhu bil ha'ilir raqiq bi khilafil ghalidh. Nah, maka kita katakan bahwasanya boleh ya. Naam. Ini pastinya ala mamarra semua ya, ala mamarra ini. Bukan yang sekarang. Naam. Jelas itu ya? Menyentuh pergelangannya misalnya, di ha'il boleh. Ha'il raqiq enggak boleh. Ha'il daripada ghalidh maka kita bahwasanya boleh. Nah, hakada. Tapi kalau wajah seakan-akan dan ini sharih daripada ibarah Malibari dan Syekh Abdul Hamid mengatakan seperti itu, haram mutlagan. Hakada. Naam. Haram mutlagan bihail atau biduni hail. Ala kulli hal. Masalah seperti ini seperti yang kita terangkan, istafti gulubana, fatwa kita memfatwai, menasihati diri kita sendiri masing-masing. Nah, macam-macam orang, ada yang seperti ini, ada sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh. Nah. Ada yang mengatakan boleh sama sekali bihail atau bighairi hail. Naam, hakata. Tapi pastinya yang mengatakan bihail atau bighairi hail ma'amil fitnah wa biduni syahwah. Kalau bisyahwah, nah itu kita kan haram mutlakan. Terus seperti yang kita terangkan, wa kullu ma haruma nadharuhu minha muttasilan haruma nadharuhu munfasilan. Maka kita kan haram seumpama
kita memandang daripada gilamatu yad au rijil, sya'ri imra'ah, anati rajul. Dan wajib bagi pemiliknya untuk muwaratuhuma seperti yang kita terangkan. Di dalam Bughyatul Mustarsyidin beliau menagal tentang permasalahan apabila seseorang menikahi perempuan. Tazawwaja imra'atan wa qad uzila sya'ru ra'siha qabla tazwijihi biha. Qabla tazawwujihi biha. Dia menikahi perempuan. Nah, kebetulan perempuan ini memotong rambutnya sebelum pernikahan. Disimpan sama dia. Dia memotong daripada seumpama kukunya sebelum menikah, disimpan sama dia sampai setelah menikah. Boleh nggak kita lihat itu? Apa yang sudah dia hilangkan sebelum menikah? Karena waktu sebelum menikah rambutnya sama kukunya itu tidak boleh bagi kita melihatnya. Nah, sekarang kapan terpisah? Sebelum menikah. Berarti ketika tidak boleh bagi kita untuk melihatnya. Apakah sekarang boleh melihatnya? Apakah tidak? Jelas itu ya? Naam. Di sini ada beberapa pendapat, nanti kita terangkan. Kemudian kata beliau, tazawwaja imra'atan wa qad uzila sya'ru ra'siha qabla tazawwujihi biha. Apa kata beliau di sini? Fadzahiru hurmatun nadhari ilaihi. Ini yang pertama ya pendapatnya, mengatakan bahwasanya apa? Fadzahir hurmatun nadhari ilaihi, haram nazarnya. Kama law uzila minha wa hiya fi nikahihi. Sebagaimana kalau seandainya dipotong rambutnya, dipotong kukunya, wa hiya fi nikahi, sedangkan dia pada waktu itu adalah istrinya. Summa talaqaha, kemudian diceraikan. Apa hukumnya berarti? Haram juga ya. Padahal waktu itu boleh bagi dia untuk melihat, tapi sekarang tidak boleh lagi untuk melihat. Kenapa kata beliau? Li'annal 'aqda innama syamilul ajza'al mawjudah waqtahu. Karena akad memperbolehkan daripada suatu juzu yang ada pada waktu akad. Ini adalah yang pertama. Kenapa haram di pertama? Ketika dia potong kukunya sebelum menikah, haram kita melihatnya. Karena akad itu memperbolehkan daripada sesuatu yang ada ketika waktu akad. Sedangkan ini sebelum waktu akad, haram. Terus setelah diceraikan gimana? Padahal dipotong ketika menikah. Wali annaha sarat ajnabiyah fi tsaniyah. Karena ketika kedua, di halah kedua, bukan istrinya lagi, sudah ajnabiyah. Wala nadhara limfisalihi fi waqtin kana yajuzu lahu fihi nadhar. Dan kita tidak melihat daripada sudut pandang ketika lepas bagian tersebut atau dipotong bagian tersebut di suatu waktu yang sebenarnya dia diperbolehkan untuk memandang di sana. Ini pendapat pertama, Syekh Ali Syabr Milisi ya. Nah, Syekh Ali Syabr Milisi. Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri beliau bilang, ini yang dinagal oleh Sahibul Bughyah dari Syekh Ali Syabr Milisi tidak seperti yang kami dapati di Hasyiah Ali Syabr Milisi ala Nihayah. Mafhum itu ya? Jadi Ali Syabr intaha Ali Syabr, beliau pun enggak bilang intaha ain shin an Hasyiatir Ramli, enggak, intaha ain shin dong. Tapi setelah dimurajahin kata Habib Ahmad Asy-Syatiri, yang di Hasyiah Syekh Ali Syabr Milisi ala Nihayah bukan seperti itu. Makanya kata beliau, qauluhu fadh-dhahir hurmatun nadhar kadza bi khattihi rahimahullah taala. Beginilah yang kami perdapati di khatnya siapa? Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Jelas itu ya. Terus, walladzi qalahu ain shin fi hasyati ala Nihayah. Tetapi yang di Hasyiah Ali Syabr Milisi ala Nihayah, ba'da an taraddada fi syaggain, setelah beliau taraddud dalam syaggain, fi annahu halil ibrah bi waqtin nadhar atau bi waqtil infisal ma lafdhuhu. Kata beliau al ibrah fi waqtin nadhar apakah waqtil infisal? Apa nasnya seperti ini? La yab'ud anna al ibrata fi dzalika kullihi bi waqtin nadhar. La yab'ud anna al ibrata fi dzalika kullihi bi waqtin nadhar. Yang diibrah ialah ketika kita memandangnya. Maksudnya gimana? Kita menikahinya, sebelumnya dia ada memotong rambut. Sekarang rambut yang terpisah ini kapan kita memandang? Ketika halal bagi kita, berarti halal.
Dipotong sama dia ketika waktu pernikahan, habis itu diceraikan. Kita melihatnya waktu ini sekarang, sebelum diceraikan nggak jadi masalah. Setelah diceraikan tidak boleh. Al-ibrah bi waqtin nadhar. Summa qala wa nugila fid darsi an syaikhina al-Halabi ma yuwafiqu ma qulna. Kemudian kata beliau, dinagal di daras daripada Syekh Halabi, guru kami, kata beliau, ma yuwafiqu ma qulna, ibarah ataupun ungkapan yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan barusan. Intaha. Wa alaihi fa yahillu nadhara fil ula duna tsaniyah. Maka atas apa yang terdapat di Hasyiah al-Syurur al-Nihayah ini, yahillu nadhara fil ula, tadi apa? Dipotong, dinikahin. Dia lihat apa yang dipotong sebelum menikah, halal ya. Duna tsaniyah, dipotong waktu menikah, tapi dia lihat setelah perceraian, tidak boleh. Naam. Wa khalafahul Baijuri faqala, dan Imam Baijuri mukhalif, annal mu'tamad hurmatan nadhar fil ula duna tsaniyah. Haram memandang fil ula, dipotong dulu baru dinikahin. Dilihat yang sudah dipotong sebelum menikah, haram katanya. Duna tsaniyah. Yang kedua, walaupun setelah perceraian kita katakan tidak haram. I'tibaran bi waqtil infisal. Karena kita menganggap dan mengambil patokan dia telah kapan terpisahnya. Kalau saya terpisah sebelum daripada pernikahan, haram. Jelas terpisah setelah pernikahan juga haram, tapi kalau seandainya di dalam pernikahan maka kita kan boleh. Mafhum itu ya. Nah, maka ketika dia potong sebelum menikah, dia lihat waktu menikah nggak boleh. Karena apa? Infisal, nggak bulan nikah. Yang kedua ini dia potong pas waktu menikah, setelahnya dia ceraikan, maka halal karena al-ibrah bi waqtil infisal. Wa fi syarhir rad ma yuwafiqu, di syarhir rad daripada Syekh Al-Ansari yuwafiq dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah subhanahu wa taala. Ayo, fa alaihi, gimana masalah gambar sekarang? Foto-foto ya? Nah. Foto-foto. Foto istri kita sebelum menikah. Foto waktu menikah, waliyadzubillah setelah perceraian. Hal ibrah bi waqtin nadhar atau al ibrah bi waqtil infisal. Ala kalam Baijuri, foto-foto sebelum menikah nggak boleh dilihat. Jelas itu ya. Ala kalam al-Syibrusi al ibrah bi waqtin nadhar bil aks. Mufhum itu ya. Berarti yang sebelum menikah nggak jadi masalah karena al ibrah bi waqtin nadhar. Setelah perceraian, waliyadzubillah, kita tahu apa? Halal. Andal Baijuri al-ibrah bi waqtil infisal. Infisali habsi as-surah ya. Naam. Ala kalam Syekh Ali Syarunasi haram an-nadhar. Mafhum? Jelas itu ya? Tamam. Far'un, sebutkan di akhir fasal itu Syekh bin Hajar menyebutkan wati'a halilatahu mutafakkiran fi mahasini ajnabiyatin. Fi mahasini ajnabiyatin. Dia memoto istrinya tapi dia memikirkan perempuan lain yang bukan istrinya. Fi mahasini ajnabiyah. Hatta khuyila ilaihi annahu yata'uha. Sampai dia meresapi dan merasakan bahwasanya dia ini memoto orang itu, bukan istrinya. Fal yahrumu dzalika at-tafakkur wa at-takhayyul, apakah haram dia memikirkan dan khayal seperti itu apa enggak? Ini masalah penting ini. Banyak yang menanyakan seperti ini. Apalagi zaman sekarang ini. Waliyadzubillah. Nah, ini bahayanya an-nazar. Memandang ini, mandang itu, akhirnya berpikiran, berpengaruh dan sebagainya. Kalau nggak suka, nggak usah dikawinin. Apa? Nah, itu sudah selesai dari awal kayak gitu. Nggak suka, nggak usah menikah. Menikah. Nah, akhirnya memikirkan yang lain, ini, itu. Tamam, hakadha. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya? Ikhtalafa fi dzalika jam'un mutaakhirun. Di sini ada khilaf antara jam'un mutaakhirun. Ada beberapa pendapat. Syekh bin Hajar menyebutkan di sini ada 4 pendapat. Yang pertama, pendapat jam'un mutahaqqiqun kabnil Furqah wa Jama'ul Islam Ibn al-Bazari wal Kamal ar-Raddad Syarihul Irsyad wal Imam al-Suyuti mengatakan bahwasanya yahillu dzalik. Halal katanya, boleh. Naam. Ibn al-Bazari tadi barusan mengatakan bahwasanya apa? Halal ya. Tapi di pendapat lain beliau mengatakan halal ma'al karahah. Yang bagi karahatu dzalik. Jadi ada 2 pendapat beliau, halal mutlaqan, ada halal ma'al karahah. Pendapat ketiga, Nagala Ibn al-Hajj al-Makki an ba'dil ulama.
annahu yustahab. Allahu akbar. Yustahab. Sunnah katanya. Li'annahu yasunu bihi dinahu, karena dia menjaga agamanya. Daripada dia berzina dengan perempuan lain, mending dia moto istrinya, mikirkan yang lain. Fayujaru alaih, maka dapat pahala dia dengan demikian. Masya Allah. Nah, ayo 3 ya. Yang keempat, yaitu adalah pendapat Ibn Hajj al-Makki al-Maliki sendiri. Yang tadi kan beliau menagal daripada ba'dil ulama. Ini pendapat beliau sendiri. Yahrumu ala man ra'a imra'atan a'jabathu wa atamra'atahu ja'ala tilka surah baina 'ainaihi. Haram atas seseorang yang melihat perempuan dan dia suka, kemudian dia datang kepada istrinya dan dia memoto istrinya seakan-akan gambaran daripada perempuan tersebut di hadapannya. Wa hadza naw'un minaz zina, katanya. Kama qala ulama'una. Ini naw' minaz zina, kata beliau. Aiyah. Kama qala ulama'una fi man akhadha kuzan yashrabu minhu fatasawwara baina 'ainaihi annahu khamr. Nah, giasnya ini masalahnya. Air biasa, paham itu? Dia minum. Dia khayalkan, oh ini khamr nih. Dia minum dengan gaya orang yang minum khamr. Apa hukumnya? Haram ya? Hakada. Fashariba anna dzalikal ma' yasiru haraman 'alaih. Hakada, jelas itu. Syekh Ibn Hajar nyebutin di Tuhfah panjang lebar, ini hasilnya. Di Fatwa Kubra, Syekh Ibn Hajar bilang, su'ila fi rajulin jama'a zawjatahu mutafakkiran fi mahasini ajnabiyyatin fa hal yahrum? Fa ajaba qawli alladhi afta bi Abul Qasim Ibn Al-Bazari bi annahu la yahil. Syuf, Abul Qasim bin Al-Bazari yang barusan, pendapat pertama halal, pendapat kedua hil ma'al karaha, ketiga haram. 3 pendapat. Nah, ini muwafiq dengan Ibn Hajj al-Maliki. Waqad basata al-kalam ala dhalik fi tarjamatihi Ibnu Subki fi tabaqatihi wa rajaha adam at-ta'sim. Tapi kalau Ibnu Subki mengatakan bahwasanya boleh seperti yang kita terangkan tadi daripada Taqi Subki. Naam. Aiyah. Li hadis innallaha tajawaza li an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam tatakallam atau ta'mal bihi. Jadi yang ada di dalam siratan jiwa, dada lain sebagainya enggak jadi masalah. Nah, ada dia ngomongin orang misalnya, tapi masih di dalam lubuk hatinya, masih di dalam pikirannya. Selama belum dia ucapkan enggak jadi masalah. Wa yu'ayyidu tahrim qaulul Qadhi fi shaum. Dan yang mentakyid daripada tahrim itulah pendapat Qadhi, ungkapan Qadhi Husain di bab shaum. Kama la yahillu an-nazar lima la yahillu lahu yahrumu at-tafakkuru fih. Sebagaimana kita tidak boleh memandang daripada sesuatu yang tidak halal, haram juga kita memikirkannya. Liqaulihi ta'ala wala tayammamul khabitha minhu. Wala tayammum ay wala taqsudu al-khabitha minhu. Famana'a ay Allah. Famana Allahu minat tayammum bima la yahillu kama mana'a minan nadhari ila ma la yahil. Jelas itu ya? Hakata di Fatwa Kubra. Ibn Qadhi punya ikhtisar daripada Fatwa Ibn Hajar. Matbu' sekarang Fatwa Ibn Qadhi. Mukhtasar Fatwa Ibn Qadhi. Matbu' sekarang. Beliau bilang mengikhtisar dari Fatwa Ibn Hajar, jama'a zawjatahu mutafakkiran fi mahasin ajnabiyatin haruma 'inda Ibnul Bazari wa rajjaha as-Subki al-hil wa fi Tuhfah bastun, kata beliau. Tuhfah panjang lebar seperti yang kita terangkan tadi. Mafhum itu ya? Aiyah. Terus dari 4 pendapat ini yang mana Syekh Ibn Hajar i'timad beliau? Di sini ada 2 pemahaman ya. Pemahaman al-Imamul Kurdi ya, Imam Kurdi Al-Madani, bukan Imam Kardi, sama Basaudan di dalam Zaitunatul Algah. Jelas itu ya? Di Zaitunatul Algah itu yang syarah nazam itu punya Basaudan sendiri. Kata beliau, wa nusyira khilafun bainal ulama'i fi man jama'a zawjatahu mutafakkiran fi mahasini ukhra. Dan di sana di nusyira ay busita khilaful ulama.
di dalam masalah orang yang menjima istrinya sedangkan dia memikirkan di dalam mahasin ukhra, wa mailuhu fit tuhfah ila adamil hurmah. Mailnya Syekh Ibn Hajar katanya di tuhfah ila adamil hurmah. Wattaraba kalamuhu fiha fil fatwa. Tapi kalau di fatwa ittarab kalamnya. Beliau cuma menyebutkan daripada siapa? Pendapat Al-Imam Al-Bazari dan Imam As-Subki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipaham oleh Syekh Basaudan. Apa? Mailuhu fit tuhfah ila adamil hurmah. Tapi kalau di Kurdi Kubro ya. Kurdi Kubro bab ibadat nih. Di bab ibadat ini disebutin. Naam. Syekh Abu Bakar Al-Fiqih dulu mengisyarahkan masalah ini. Nah. Masalah nikah tapi disebutin di bab ibadah ini. Sama Syekh Al-Kurdi. Syuf, gimana ulama? Mereka sampai-sampai kalam di nikah di bab ibadat dan tahu madhinnah daripada masalah ada di bab apa namanya? Di bab ibadat. Paham? Imam Kurdi nyebutin bab ibadat masalah nikah ini. Ta'liq beliau ala ma fi babin nikah. Dan mereka tahu apa yang di sana. Maksudnya apa? Telitinya mereka ketika membaca ibarah. Paham itu ya? Nah, baca satu persatu ibarah. Walaupun ini sekarang lagi bab ibadat ini, ada bab nikah. Dibaca sama mereka. Sebagian, oh ini masalah berkaitan sama bab nikah nanti aja. Akhirnya nanti lupa. Masih lumayan ya kebaca ya, kelewat ya. Sebagian nggak kelewat sama sekali ibarahnya. Lewat kitabnya. Bukan lewat ibarahnya, lewat kitabnya. Naam. Gal fil Kurdi. Ra'aitu fin nikahi minat tuhfati. Kata Imam Kurdi, ra'aitu fit tuhfati. Ra'aitu fin nikahi minat tuhfati. Saya lihat di bab nikah daripada tuhfah. Fima idza wati'a halilatahu mutafakkiran fi mahasini ajnabiyatin hatta khuyila ilaihi annahu yatauha khilafan tawilan fi dzalika. Ya, saya lihat di bab nikah daripada tuhfah tentang masalah tadi. Khilaf tawil kata beliau di dalam masalah itu, rajjaha minhu syarihu al-hilla. Syekh Ibn Hajar rajjaha al-hill. Naam, rajjaha al-hilla illa in sammama. Nah, ini dia. Bitagid, bigid. Kan tadi kalau siapa namanya? Di Zaitunatul Algah, Imam Basaudan bilang apa? Ila adamil hurmah. Sama ya, al-hill juga ya. Tapi beliau itlaq mail ila adamil hurmah. Tapi kalau Syekh Kurdi beliau meneliti lagi ibarahnya al-hil na'am bigait illa in sammama ala annahu law dhafira bitilkal hasna lazana biha. Kecuali kalau seandainya apa? Dia ngotot sammama ini ya. Menanamkan tekad yang kuat di dalam hatinya ala annahu law dhafira bitilkal hasna, kalau seandainya suatu waktu, suatu masa dia ketemu dengan perempuan tersebut dan mempunyai kesempatan berduaan dengan dia, lazana biha, nah saya bakalan melakukan maksiat dan berzina dengan dia, maka hukumnya haram jadinya. Hakata. Jadi dijamak sama beliau antara pendapat tersebut dan bagaimana pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ila akhirih intaha. Mafhum? Jelas? Nah. Aiyah. Sudah jelas? Jadi itu. Naam. Kalam Imam Kurdi ini sangat kuat. Beliau teliti dan beliau jamak. Bahwasanya apa? Al-hil illa in sammama ala annahu law dhafira bitilka hasna lazana biha. Sebagian bingung. Imam Kurdi gimana Imam Kurdi? Imam Kurdi enggak sampai bab nikah. Bab muamalat aja beliau enggak ada mensyarahkan. Beliau nyebutin di bab ibadat. Nah. Aiyah. Bahkan beliau pun ihalah raaitu fin nikah minat tuhfah. Naam, hakada. Aiyah, terus wa tahtajibu wujuban muslimatun an kafiratin. Mumpung sekarang murojaah satu-satu bacain. Mumpung sekarang. Nanti suatu masa enggak bisa lagi. Bis pokoknya. Kalau sekarang apa namanya? Enggak bisa. Gimana nanti? Apa namanya? Syekh Abdullah bin Samad dia bilang, "Man lam yuraji' waqt at-tahsil, lam yuraji' waqt at-ta'til." Nah.
Siapa yang tidak bisa murajaah waktu tahsil, ya sekarang waktu belajar ini waktu tahsil, lam yuraji' waktu ta'til, maka dia tidak bakal bisa murajaah waktu ta'til, waktu sudah libur. Maksudnya sudah enggak belajar lagi. Sebagian orang kata beliau membalikkan daripada qaidah ini. Yaitu apa? Man raja'a waktu ta'til lam yuraji' waktu tahsil. Siapa yang murajaah waktu tahsil, waktu ta'til ketika libur, nanti waktu waktu belajar enggak bisa murajaah lagi. La, kebalik gitu. Kalau waktu libur dia bisa murajaah, apalagi waktu belajar. Jelas itu ya. Nah, paham itu ya? Hakata. Nah, tapi kalau lam yuraji' waktu tahsil sekarang waktu belajar enggak bisa murajaah. Lam yuraji' waktu ta'til. Sudah libur, sudah sibuk punya pekerjaan, sudah sibuk berkeluarga, gak bakalan bisa lagi murojaah mim babil aula. Naam hakata. Aiyah, habisin waktu. Masuk masa muda itu habisin buat murojaah. Jangan peduliin siapapun. Jangan peduliin siapa. Naam. Hakata. Kalau enggak nanti sibuk nanti gak bisa merojaah, nggak tahu gimana sudah. Nah, kadang lepas sama sekali nanti. Aiyah, tamam. Terus wa tahtajibu wujuban muslimatun an kafiratin. Muslimah wajib an tahtajib an kafirah, seperti yang kita terangkan ya. Dan secara zahir ibarah musannif seperti yang kita terangkan, beliau mengikut daripada pendapat Al-Imamul Bulghini yang mengatakan tahtajib wujuban itu an jami' badaniha, seluruh daripada badan perempuan tersebut. Mafhum itu ya? Naam, hakata. Tahtajib wujuban. Ada beliau nyebutin bahkan ibarah hijab ya. Ibarah hijab ini yutlaq 'alal wajh biasanya. Orang memakai kata-kata hijab untuk wajah. Makanya tahtajib wujuban muslimatun an kafiratin. Berarti apa? Jami'u badaniha, wajib dia tuh tutup daripada kafirah. Karena itu karena alasan-alasan yang kita terangkan tadi tidak sore. Tapi yang mu'tamad seperti yang kita terangkan itu al-muharram innama huwa an-nazar lima la yabdu 'indal mihnah. Jadi wajib dia menutup daripada sesuatu yang la yabdu 'indal mihnah doang. Ya situ ya. Adapun ar-ras wal 'unuq wa as-sa'idain ila al-'adudain ar-rijl ila rukbatain, maka kita bahwasanya tidak wajib bagi dia untuk menutupnya. Nah, pendapat ketiga seperti yang kita terangkan, yang wajib ditutup cuma lebih ketat daripada pendapat yang kedua tadi, yaitulah kita katakan boleh dilihatkan wajah wal kaffain faqat. Selainnya wajib ditutup. Terus apa? Tadi kita terangkan wa kadza afifatun an fasigatin ay bisahaqin au zinan au qiyadatin. Wa kadza isyarah ilal khilaf ya. Isyarah ilal khilaf. Seperti yang kita terangkan, wa kadza ini adalah pendapat Syekh Ibn Hajar yang mengatakan illa ma'ada ma baina surrah war rukbah. Jelas itu ya? Mafhum itu ya? Ya itulah kita katakan juga haram. Juga haram. Dan wajib bagi perempuan untuk menutup dirinya apabila perempuan tersebut afifah an fasikah, daripada perempuan yang fasikah, maupun dengan sebab sahaq atau zina atau giyadah. Naam. Dan ini adalah pendapat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ali Syabir Romilisi rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka beliau tidak mengiktimadi ini, tetapi beliau mengatakan bahwasanya haramnya itu cuma ma baina surrah war rukbah. Selainnya tidak jadi masalah. Mafhum itu ya? Nah, seperti yang kita terangkan di sore tadi apa? Wa kadza afifatun kadza isyarah ilal khilaf, dan juga di sini mengandung daripada makna al-aqwal as-sabiqah ya'ti di sini. Jelas itu ya? Tetapi kita katakan Al-Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Illa ma ada ma baina surrah war rukbah. Naam. Berarti apa? Al-Imam Ramli sebenarnya tidak mengiktimadi pendapat ini sama sekali. Perempuan selama muslimah dengan muslimah, maka boleh bagi mereka memandang satu dengan yang lain illa ma baina surrah war rukbah, kecuali selain daripada surrah war rukbah. Selainnya boleh walaupun fasiqah, walaupun ini. Tapi Syekh Ibn Hajar melihat daripada maslahat, ini orang bakalan cerita
illah yang diperdapati di dalam perempuan yang kafirah diperdapati juga dengan perempuan yang fasiqah ini. Makanya kita katakan bahwasanya apa? Diharamkan juga bagi mereka memandang ziyadah ala ma yabdu indal mihnah, melebihi daripada apa yang nampak ketika dia kerja di dapur dan di rumah dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Nah, jadi wakadha inda Syekh Ibn Hajar wa Syekh Al-Syabramilisi ya. Nah, khilafan lir Ramli. Kata Ramli apa? Apa namanya? Yajuzun nazar wala yajib lil mar'atil afifah an tastura an fasigah ma ada ma baina surah wa rukbah, selain daripada yang surah dan rukbah, seperti sya'nul muslimat yang lain, antara muslimah dengan yang muslimah yang lain. Mafhum itu ya? Nah. Aiyah, ini anda Syekh Ibn Hajar. Syekh Ali Syabranisi walaupun beliau menghasyiahkan daripada Ibn Hajar, tapi beliau mentakyid daripada pendapat beliau menghasyiahkan daripada Imam Romli, beliau mentakyid daripada pendapat Asy-Syaikh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa taala. Nah. Aiyah, ini ibarah minhajnya. Wal mar'atu ma'al mar'ati karajulin wa rajulin. Mar'ah sama mar'ah seperti rajul dengan rajul. Jelas itu ya? Maka apa kita katakan? Fayahillu nadharu ma'ada surratiha wa rukbatiha wa ma bainahuma. Maka halal bagi dia untuk memandang selain daripada surah sama rukbah dan antara keduanya. Karena memang surah wa rukbah itu aurah. Fayahillu tadi haitsu la khaufa fitnatin wala syahwatin. Sekiranya tidak ada fitnah dan syahwah. Jelas itu ya. Kalau ada fitnah atau syahwah haram ya. Naam, wal asah tahrimu nadhari zimmiyatin ila muslimatin. Nah, ini ibarahnya minhaj ini. Tahrimu nadhari zimmiyatin ila muslimatin. Zimmiyah memandang kepada siapa namanya? Muslimah haram. Zimmiyah wa kulli kafiratin walau harbiyah, dan setiap daripada kafirah walau harbiyah. Naam. Tapi Syekh Ibn Hajar bilang apa? Ini ibarah kan apa? Tahrimu nadhar zimmiyatin ila muslimatin. Secara itlaq ya. Beliau memakai pendapat yang kedua tadi ya. Makanya beliau hamal kata beliau ila ma la yabdu indal mihnah min muslimatin. Naam. Aiyah. Wa'tamada jam'un maqtadahu al-matan min anha ma'aha kal ajnabi. Di antaranya ini zahir ibarah Malibari dan Al-Imam Al-Bulghini seperti yang kita terangkan. Ini ibarah yang mengatakan siapa imam ini dan sebagainya di ibarah nihayah ya. Na'am yajuzu 'alal awwal nadharuha lima yabdu 'inda al-mihna 'ala al-ashbah fi ar-rawda ka asliha wa al-mu'tamad wa qila al-wajh wal kaffain faqat wa rajjaha Al-Bulghini annaha ma'aha kal ajnabi wa sarraha bihi al-qadi wa ghayruhu ila akhirih intaha. Wa mithluha ibaratul Mughni. Seperti yang kita terangkan. Na'am. Aiyah. Terus, nah, ketika menyebutkan daripada tahrimu nadhari zimmiyatin ila muslimatin, Syekh Ibn Hajar bilang wa misluha fasiqatun bisahaqin aw ghairihi kazinan aw giyadatin fayahrumu takashshuf laha. Intaha tuhfah khilafan lin nihayah wal mughni gitu ya. Jelas itu ya? Naam. Wa rajjaha Ainshin makhtarahu Syarih Ibn Hajar. Wa ma qalahu hajim zahirun li anna ma 'allalu bihi hurmata nadharil kafirah mawjudun fiha. Karena apa yang diilahkan sama mereka di dalam kafirah juga terdapat bagi orang-orang yang fasik tersebut. Wa yanbaghi annahu yahrum 'alal amrad at-takashshuf liman hadhihi halatuhu. Nah, laki-laki ini kan perempuan yang bicara. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki? Katanya kan tadi illa ma ada ma baina surah wa rukbah ya, kecuali yang ma baina surah wa rukbah dan surah wa rukbahnya maka haram. Mafhum itu? Kata beliau apa menambahkan? Wa yambaghi annahu yahrum 'alal amr at-takashshuf liman hadhihi halatuhu. Bagi amrad haram juga dia membuka dadanya, tangannya, pergelangannya, lehernya. Ya sudah ya. Bagi orang-orang yang seperti ini apa? Fasik. Jelas sudah ya? Bisa hakin au zina. Jangan dibuka sama mereka tersebut. Au qiyadah misalnya. Au qiyad. Mucikari misalnya dia. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yati begitu juga. Aiyah. Tapi muslimah al-afifah menadhar kepada al-fasiqah. Boleh apa enggak? Oh, boleh. Boleh. Enggak jadi masalah. La mahdhura laha fi dzalik.
Seperti yang kita terangkan, mar'ah ma'al mar'ah karajul warajul. Tapi ini pastinya haitsu la khaufa fitnah wala syahwah ya. Sebagai haitsu la khaufa fitnah wala syahwah. Wa illa fayahrum. Yahrum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.